mamanya. Mamanya kurang tidur nih. Ya tadi pagi tumben banget adik jam 3:30 sampai 4:30 melek. Gitu. Ngintip dia. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ripas. Aku tuh seneng banget hari ini mau personal color. Terus karena ini untuk personal color ya, jadi diharuskan datang dengan tidak make upan. Dengan senang hati gak sih? Tapi rambutnya mau aku rapihin dulu. Masa kocar-kacir begini. Terus nanti habis cek personal color, aku bakalan makan di luar sekalian sama tim kerja kelompokku, tapi tanpa papap. Karena hari ini tuh jadwalnya papap bersama anak-anak. Terlebih nanti sore si kakak ada jadwal les sih, yang dimana itu menjadi tanggung jawab papap untuk antar jemput. Jadi hari ini kerja kelompoknya minus papap, kan hari Selasa ya. Besok lanjut lagi hari Rabu kerja kelompok lagi. Alhamdulillah. Persiapan ASI buat adik Gamoy. Ini mesin penghangat ASI. Aku juga standby 1 cadangan. Ini tadi udah diangetin. Ini tadi dia minum 50, masih sisa 50. Ini bekas kemarin 400 ml. Terus ini barusan dapat berapa ya? Sekitar 150 ini. Terus ini 120. Berarti ada sekitar 600 mili. 600 mili sih, ditinggal sampai besok juga aman ya. Persiapan kalau pergi sekarang, bawa tas pumping tentu. Tasku isinya ada tripod, ada dompet, lip pen, terus power bank, sama parfum Miniso 20 ribuan. Nih kalau ada mamiku marah nih, kaos kaki di atas meja makan. Baru kok. Pakai kaos kaki dulu, pakai sepatu, kok sepatunya kotor ya. Aku rasa-rasa pengen beli sepatu baru deh. Tapi buat apa ya? Hari sial emang gak ada di kalender, eskalatornya rusak. Agak terpisah kalau kita lihat, dia kurang menyatu di kakaknya. Very nice. Oke. Tapi sini nah kelihatan langsung perbedaannya. Ini langsung kusam banget, hitam banget, kucel banget. This is very dark. And this is actually quite nice. Iya. Ini not bad. Kita bandingkan yang ini langsung kusam banget. Ini agak terlalu tua sih warnanya. Very dirty. Kemarin abis beli ini lagi. Kalau kontrasnya kurang, kakak langsung kelihatan sangat-sangat capek and no energy. This one you look very energetic. Sebenarnya kedua Spring Deep or Spring Bright, keduanya works for you. Cuma karena Kak Riri pengen sampai lebih sesuai usia, I will give you Spring Deep as your primary season. Oke. Nih. Ada warna yang lebih light, kelihatannya lebih friendly, tapi nanti di kakak tuh kelihatannya tua. Menjawab sudah semuanya. Lengkap banget, makasih banyak ya. Thank you so much. Yeay. Wow. Bisa. Go. Cut. Wabu. Slap. Papa, aku nunggu dibercandain loh, Pak. Ganya. Kakak kenapa? Today is the next day. Aku nggak sanggup ngevlog lagi setelah beres karena sampai rumah itu udah lumayan sore ya. Jadi aku ngurusin anakku, dan karena si kakak masih libur sekolah, jadi otomatis rumahku tuh berisik. Ada yang
ada yang, "Mah gimana sih?" gitu. Aduh, pening pala. Semacam curhat. Tapi mari to the point untuk hasilnya. Untuk cek personal colornya itu seru banget. Dan memang ya, aku tuh ternyata notice bahwa nggak semua warna putih tuh cocok di aku. Dan untuk cek personal colornya sendiri, aku notice di warna putihnya itu harus bener-bener netral kayak yang hari ini aku pakai. Jadi nggak terlalu biru, tapi juga nggak terlalu yang ada campuran warna kuningnya gitu. Harus bener-bener warna putih netral buat ngecek si season colornya untuk step pertamanya nih. Nah setelah itu kan pakai drap color gitu kan, macam-macam warna dan lain sebagainya. Yang dimana aku tuh emang penasaran antara warm autumn sama warm spring aku tuh ada di mana sih? Karena sebelumnya tuh temenku pernah ke rumah untuk ngecekin, tapi memang untuk toolsnya waktu itu dia bawanya terbatas gitu loh. Dan aku belum sempet ke studionya. Dan untuk pengetesan pertama tuh emang diduga ada di warm autumn ataupun di warm spring. Nah sekarang tuh aku pengen lebih detailnya lagi, makanya aku cek personal color yang lebih detailnya gitu. Dan ternyata memang sesuai tebakan aku ada di warm spring. Warm autumn itu bagus, tapi karena warnanya itu terlalu tua. Warna-warna warm autumn kan tahu kan, warna-warna musim gugur yang agak misteri, agak gelap gitu kan, dimana itu warnanya jadi lebih mendominasi. Jadi kadang orang kalau ngeliat aku fokusnya ke baju dulu baru ke muka. Nah gitu. Untuk warm spring ini bisa ngebalance vibeku, auraku, warnaku gitu. Untuk warm spring itu levelku ada di deep kalau untuk terlihat lebih mature. Tapi kalau pengen yang lebih cheerful, pengen ngeluarin mood yang lebih energik, aku bisa pakai yang warm spring tapi versi colornya yang bright. Aku lampirin lah ya, ini warm spring kira-kira warnanya kayak gimana. Ada warna terracotta, terus ada warna peach. Untuk eyeshadow juga aku sempet dicek, ternyata untuk warna dasar ketimbang warna coklat lebih baik warna warm peach ataupun yang warm pink tapi yang lightnya gitu, paham gak sih? Ini hari ini aku pakai bright spring makeup untuk warna-warnanya ya, dari blush on, eyeshadow, bibir. Emang kelihatannya tuh kulitku jadi lebih fresh, cerah, kayak lagi bahagia gitu. Sedangkan kalau aku pakai warna-warna autumn, aku kelihatannya kayak sayu, capek. Intinya setelah cek personal color, aku tuh jadi kayak menemukan warna pink aku dari season color paletku sendiri. Nggak sih, aku tetap in my flamingo era ya katanya saat ini. Kalau ibu-ibu punya anak di bawah 1 tahun itu katanya lagi di flamingo era karena sedang terbatas gerak-geriknya gitu. Nah itu aku sih saat ini. Tapi ternyata bisa diakalin ya, yang dimana orang-orang tuh memperlihatkan sisi motherhood itu terlihat sayu, kucel, kurang tidur, seperti kurang gebrakan, tapi di rumah kok suka gebrak meja gitu. Nah bisa tuh diakalin dengan pakai warna-warna yang sesuai dengan color seasonnya. Jadi ibaratnya menemukan personal colorku itu kayak menemukan warna dari aura aku sendiri gitu loh. Jadinya aku tuh nggak bakalan cuma bersinar di mata hati suami dan anak sendiri, tapi juga at least kelihatan nih dari kamera depan HP, dari kamera dengan lighting yang bejibun ini terlihat lebih fresh daripada biasanya. Apakah benar? Oh terus ada lagi, saya ngecek warna-warna baju ya, terus eyeshadow, blush on, lip pen. Aku juga ngecek motif-motif baju yang cocok sama aku. Jadi ternyata kalau motifnya runcing itu bikin kayak nusuk aku gitu, bikin kelihatan lebih tua daripada seharusnya. Kalau ingin terlihat lebih muda, lebih fresh, aku bisa pakai motif-motif floral yang dimana yang bulat-bulat atau garis-garis, tapi nggak bisa yang lurus begini, jadi harus nyamping gitu. Pantesan aku ngerasa kok kalau aku pakai garis-garis yang samping, motif-motif garis samping gitu, aku kelihatan lebih fresh ya. Padahal kan kata orang nggak boleh pakai motif yang garis-garis gitu nyamping, karena nanti kelihatan lebih besar daripada biasanya. Tapi aku nggak ngerasain itu. Ternyata memang motif pun itu cocok-cocokan ke tiap orang. Aku juga baru tahu. Wow, ini bener-bener insightful sih. Kemarin aku cek personal colornya. By the way, kalau misalnya kalian penasaran sama harganya, yang kemarin aku cek itu kalau nggak salah di atas 2 juta. Karena aku tuh kemarin undangan ya, jadi aku nggak tahu detail harganya berapa. Yang pasti kalau misalnya kalian tertarik, cek dan chat adminnya ke Instagram My Shopper ID. Tapi mereka tuh juga buka yang kelas gitu, grouping gitu, dan itu lebih murah jauh. Terus mereka juga suka ngeluarin yang budget friendly-nya untuk cek personal color. Dan menurutku, aku nggak nyesel gitu loh dateng. Yang dimana lokasinya itu
itu super strategik di tengah kota. Terus 2 jam itu aku bener-bener mendapatkan insight yang berguna banget untuk aku ke depannya. Oh ya, by the way, aku juga ngebahas soal undertone. Untuk undertone ya jelas kalau aku itu masuknya neutral to warm. Sebenarnya aku masuknya di warm banget gitu. Cuma kalau misalnya untuk mencari complexion, lip pen dan lain sebagainya, aku prefer menamakan undertone-ku itu tetap di neutral, karena tiap brand itu, apalagi brand lokal, kalau misalnya untuk complexion, untuk warm itu terlalu kuning biasanya di aku. Jadi better aku nyari yang agak neutral, karena biar nggak terlalu kuning tapi juga nggak terlalu orange gitu. Jatuhnya lebih ke peach gitu ya aku sukanya, dan lebih cocok juga masuk ke kulitku. Kalau misalnya ada warm ataupun neutral foundation complexion yang aku pakai ternyata masih ada abu-abu gitu, itu jelas dia ada hint coolnya di dalamnya. Terus aku juga sempet nanya soal olive undertone. Ternyata untuk undertone itu udah pakem, cool, neutral, dan warm. Gak ada lagi selain 3 itu. Olive itu ternyata dibilangnya adalah overtone. Apalagi tuh kayak kelebihan warna gitu loh. Di tiap undertone ini bisa aja mereka ada hint olive-nya. Yang dimana kalau cool itu lebih ke ungu, kalau misalnya warm itu lebih ke biru tapi ada ijonya. Neutral ini gabungan antara 2 warna ini. Tapi kalau misalnya kita ada di aku neutral tone gitu, tapi kulitku hijau, ya bisa-bisa aja, karena memang tiap orang itu punya hint warna kulitnya sendiri-sendiri. Ada yang lebih hijau, tapi kan nggak mungkin ya dipanggilnya warna kulit hijau gitu, jadilah dinamakan olive. Tapi ya olive itu lebih ke kelebihan warna di kulit seseorang. Terus aku juga sempet nanya kalau untuk ngecek undertone dari warna nadi itu masih valid apa enggak sih, karena beberapa orang bilangnya udah nggak valid. Well, ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing sih, nggak bisa dipakemin sudah tidak valid, tidak. Jadi kalau misalnya untuk ngelihat undertone, memang validnya itu adalah ngelihat dari warna rambut, warna bola mata, terus warna kulitnya juga dilihat secara detail di lampu yang netral, warna baju yang netral, di ruangan yang warnanya netral gitu. Bagusnya kan emang dicek sama personal color analyst. Tapi balik lagi, nggak semua orang punya akses untuk cek personal color. Makanya kalau misalnya untuk cek warna nadi buat ngecek undertone, menurutku masih bisa digunakan, tapi memang kurang valid. Itu dia penjelasan detail lengkap banget nih soal personal color, hasilnya gimana. Terus juga lumayan ya, aku bisa me time, jalan-jalan, makan enak. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton vlognya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!